Kementerian Pertanian Kementan kembali melepas ekspor sebanyak 42 jenis komoditas hortikultura ke 12 negara. Komoditas hortikultura tersebut seperti pisang, nenas, manggis, salak, alpokat, mangga, jeruk, durian, jambu biji, salak, melon, semangka dan sebanyak 29 jenis sayuran di antaranya baby buncis, selada air, kentang, petai dan jenis sayuran lainnya yang dihasilkan di Jawa Barat. Kami ekspor sebanyak 42 komoditas sayuran, buah, tanaman hias. Volume sekitar 10.000 ton setahun ke 12 negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Hong Kong, China, Dubai, Saudi Arabia, Pakistan, India, Bangladesh, dan Australia, New Zealand, ujar Menteri Pertanian, Mentan Andi Amran Sulaiman didampingi Direktur Jenderal, Dirjen Hortikultura Suwandi saat melepas ekspor di Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat tanggal 4 Januari tahun 2019. Adapun ekspor ini dilakukan PT Alamanda Sejati Utama. Sebagian besar komoditas hortikultura tersebut diambil dari petani. Hadir anggota Komisi 4 DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Erislan, Bupati Kabupaten Bandung Dadang M. Nasir dan Direktur Utama PT Alamanda Sejati Utama Komar Muljawibawa. Amran menjelaskan, peningkatan ekspor pertanian memang menjadi program prioritas kementerian dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan agar berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian nasional. Pada 2018, ekspor hortikultura meningkat 11,92% dengan nilai lebih dari 5 triliun rupiah di 2018 dengan negara tujuan ke 113 negara. Ekspor sayuran naik 4,8%, ekspor bunga naik 7,03% dan ekspor buah naik signifikan 26,27%. Kinerja ekspor ini dan yang kita lepas hari karena kebijakan yang tepat kita lakukan. Salah satunya memangkas perizinan. Jika dulu butuh hingga 13 hari bahkan hingga 3 bulan, kini eksportir hanya butuh 3 jam untuk mendapatkan izin ekspor melalui sistem online tanpa perlu tatap muka. Belum lagi kami cabut sebanyak 291 peraturan yang menghambat, reformasi birokrasi, dan penegakan hukum bagi mafia, jelasnya. Ekspor komoditas hortikultura terus kita tingkatkan. Setelah izin dipangkas, kita layani 24 jam dengan online single submission, hasilnya ekspor manggis naik 500%, tahun kemarin kita ekspor langsung ke China, tanpa transit. Kami tidak akan biarkan pihak yang mau main-mainkan sektor pertanian, apalagi mafia, sambungnya. Amran juga menegaskan, Kementan terus melakukan upaya perbaikan kualitas sesuai permintaan negara tujuan, karena produk pertanian punya persyaratan yang ketat terkait isu higienitas dan keamanan. Upaya yang dilakukan, yakni dengan peningkatan produktivitas yang berkualitas dan berdaya saing di pasar internasional melalui penggunaan benih unggul hasil inovasi dan penerapan teknologi baik saat produksi hingga delivery, termasuk armada angkut dengan alat pendingin dengan kapasitas besar. Lobby pun dilakukan agar komoditas Indonesia bisa tembus ke negara lain, termasuk pengiriman bisa langsung ke negara tujuan tanpa transit seperti sebelumnya, tegasnya. Sinergi dengan eksportir juga sangat penting dalam mendorong kesejahteraan petani, karena kelompok tani atau gabungan kelompok tani agar dilibatkan sejak awal dalam proses produksi, dan diperkenalkan dengan pentingnya kontrol kualitas melalui praktik pertanian yang baik mulai dari produksi, manajemen, hingga kelembagaan yang efektif, tambahnya. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, program yang fokus pada peningkatan produksi yang tidak hanya mencukupi kebutuhan dalam negeri tetapi juga ekspor merupakan program yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Kami Komisi 4 DPR, siap-siap mengawal usulan anggaran pemerintah di sektor pertanian untuk program peningkatan ekspor ini.